Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Hanina Majid atau biasa dipanggil Nina. Aku dari Prodi Pendidikan Bahasa Jepang. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Perkembangan Peserta Didik dengan dosen pengampu Ibu Luki. Nah, di kesempatan kali ini aku memilih tema yaitu memahami anak berkebutuhan khusus dalam perkembangan peserta didik. Nah, tapi sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu anak berkebutuhan khusus? Nah, anak berkebutuhan khusus adalah anak-anak dengan keterbatasan fisik atau psikologis yang mengalami hambatan belajar dan perkembangan. Sehingga mereka itu membutuhkan layanan pendidikan yang spesifik yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka masing-masing. Namun sayangnya, anak-anak berkebutuhan khusus ini masih sering dipandang sebelah mata oleh masyarakat yang belum sepenuhnya terbuka. Hal itu mencerminkan bahwa Indonesia itu belum tumbuh menjadi lingkungan inklusif. Pandangan negatif tersebut membuat anak-anak dengan berkebutuhan khusus itu kesulitan untuk mendapatkan hak, posisi, dan peran yang setara di masyarakat. Nah, apa aja sih ragam anak-anak dengan kebutuhan khusus ini? Seperti yang saya sempat mention tadi, ada anak dengan keterbatasan fisik, yaitu ada tunanetra, yaitu buta, dan tunarungu. Nah, di mana mereka itu membutuhkan pembelajaran khusus seperti braille atau bahasa isyarat. Dan ada juga anak yang mengalami hambatan kognitif dan perilaku. Contohnya itu disabilitas intelektual, yaitu dia tuh memiliki keterbatasan dalam fungsi intelektual dan perilaku adaptifnya. Yang kedua ada ADHD. Nah, ADHD ini biasanya anak-anak yang itu nggak bisa diem gitu loh, jadi ya nggak bisa fokus. Lalu yang ketiga ada Autism Spectrum Disorder atau bisa dipanggil ASD, atau orang Indonesia tuh lebih awam dengan autis, yaitu hambatan dalam interaksi sosial dan komunikasi, serta pola perilaku yang repetitif. Nah, tapi sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, saya mau cerita ini kejadian terjadi di saya sendiri ya. Jadi waktu saya SD itu, saya punya temen, dia itu, saya sebenarnya nggak tahu sih ya, dia tuh masuknya ke dalam kelompok yang ADHD atau ASD. Nah, tapi mungkin bisa dikelompokkan sebagai ASD karena dia tuh anaknya susah banget untuk belajar, kayak belajar akademiknya tuh susah banget. Tapi dia tuh hafal banget. Dia tuh suka, kalau nggak salah dinosaurus deh kalau saya. Dia tuh suka banget dinosaurus. Jadi dia tuh hafal jenis dinosaurus dari A sampai Z, dia tuh hafal banget. Tapi buat belajar akademik dia tuh susah banget. Nah, selain itu anaknya tuh nggak bisa fokus. Anaknya kayak kalau di kelas lari-larian. Terus juga pokoknya dia tuh kalau pulang sekolah, saya yang dimintain materi sama orang tuanya. Jadi saya dimintain dulu catatan saya difoto dikirim ke ibunya. Habis itu ya biar anaknya tuh nyatet sendiri, belajar sendiri gitu. Jadi karena belajar di rumah tuh kurang, jadi dia lesin lagi gitu. Dan dia tuh juga anaknya di meja sendiri itu dia suka ngomong sendiri gitu. Ngomong sendiri bukan ngomong kayak saya ngomong punya lawan bicara ya, tapi lawan bicaranya nggak kelihatan, enggak kayak gitu. Tapi ya dia ngomong asik sendiri gitu. Sampai jujur aja teman-teman saya itu banyak kayak manggil dia kayak gila karena ya karena yang ngomong sendirinya itu. Nah, karena dia karena dia tuh belajar akademiknya kurang, maksudnya dia tuh kurang bisa mengejar seperti teman-teman yang lain, dan saya tuh malah saya tuh di situ merasa saya tuh punya tanggung jawab gitu loh, tanggung jawab buat jagain dia, terus tanggung jawab buat setiap hari tuh setor materi ke orang tuanya buat dia lagi gitu kan ke rumah. Dan itu saya tuh merasa terbebani dengan adanya dia gitu. Nah, itu mungkin bisa jadi salah satu contoh yang dimana anak dengan kebutuhan khusus itu masih dianggap negatif. Tapi mungkin karena kasusnya di situ saya masih SD, ya saya masih kayak maunya saya belum paham kalau dia itu sebenarnya anak dengan kebutuhan khusus. Tapi mungkin kan masih SD juga, jadi guru-guru sekolah saya tuh masih kasih perhatian yang khusus, beda dibandingkan saya dan tempat yang lain. Jadi dia tuh diberikan pembelajaran khusus, walaupun saya jujur nggak tahu secara spesifik metodenya kayak gimana, tapi dia tuh masih dapat pelajaran tambahan gitu untuk lebih paham materi-materinya, dan juga masih lebih diperhatiin sama gurunya, mungkin karena masih SD ya. Nah, kelas kedua adalah waktu saya SMK. Jadi di SMK saya itu ada jalur anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi di setiap jurusan itu ada menerima anak berkebutuhan khusus itu pokoknya satu ada dua. Nah, di kelas saya kan ada dua nih, dan itu saya tuh sebenarnya kalau misalkan saya nggak lihat data, jadi waktu itu dikirimin kayak spreadsheet gitu, ada nama dari A sampai Z. Nah, nama anak dua ini yang berkebutuhan khusus itu di kasih kuning,
ya teman saya kayak bertanya dong kenapa dia tuh labelnya kuning, dan ternyata guru sendiri punya bilang oh dia tuh anak berkebutuhan khusus. Tapi anak kebutuhan khususnya itu saya pun nggak tahu sebenarnya mereka tuh masuk ke kategori mana, apakah dia keterbatasan dalam intelektual atau yang lainnya. Tapi yang saya amati mungkin mungkin dia tuh mengalami hambatan intelektual karena ada satu dari dua orang teman saya tuh dia nggak bisa baca. Saya nggak tahu nggak bisa baca, mungkin dari kecil emang nggak diajarin baca, atau dia tuh disleksi, saya juga saya nggak tahu. Dan kalau satu lagi karena dia memang susah untuk menerima informasi gitu, karena itu dia memang susah buat nangkep pelajaran gitu kan. Nah, awalnya saya pun nggak tahu kalau mereka ini adalah anak berkebutuhan khusus, karena ya di mata saya mereka normal-normal aja, berlaku seperti anak pada umumnya. Beda sama teman saya yang di SD ini. BTW dia tuh sampai sekarang, sampai dia seumuran saya 19 tahun sekarang, dia tuh masih ya kayak anak kecil gitu, masih kalau cerita masih kayak berburu masih kayak bocah banget gitu. Nah, tapi teman saya yang dua orang ini itu beda, dia kayak udah seperti anak pada umumnya, dia kayak gimana nggak terima. Saya tuh nggak merasa kalau mereka itu adalah anak berkebutuhan khusus pada awalnya, sampai saya tuh lihat datanya mereka tuh anak berkebutuhan khusus, kita nggak tahu dalam kategori mana gitu kan. Nah, ada satu kejadian di mana ada pelajaran bahasa Jepang, dan saya tuh emang dari SMP udah belajar bahasa Jepang kayak basicnya, dan di SMK saya tuh ada pelajaran bahasa Jepang. Jadi guru saya notice saya ini termasuk murid yang paling ya, bisa lah, paling jago gitu kan dalam bahasa Jepang. Nah, waktu itu saya lagi nggak masuk pelajaran, terus ternyata pas saya nggak masuk itu ada kelompok, dan terus saya tiba-tiba dikabarin sama teman saya kalau saya tuh dikelompokin sama anak yang ABK ini, sama yang anak berkebutuhan khusus ini. Saya tanya dong ke teman saya, ini pembagian kelompoknya gimana, dispin atau gimana? Terus kata teman saya itu dipilihin sama gurunya gitu. Dan dari situ saya merasa apa mungkin karena saya termasuk anak yang paling bisa, makanya saya tuh harus sama teman saya yang ABK ini. Dan di situ saya masih merasa terbebani, kayak masa saya harus ngegendong teman saya yang ABK ini. Ya, mereka yang ABK ini satu kelas itu ya udah tidak diberikan pendidikan yang khusus gitu, nggak dikasih sesi untuk belajar lebih dalam lagi, atau diberikan cara belajar yang beda, enggak. Jadi mereka disamain aja. Nah, mungkin karena disamain kayak gitu mereka masih kurang paham, akhirnya ya gurunya menyerahkan kalau ada kelompok di kelompoknya sebenarnya bisa aja. Dan itu membuat saya merasa kebebanin, karena saya udah bisa terus harus menggendong dia yang sama-sama nggak bisa gitu. Itu yang saya rasa. Walaupun saya merasa ini anak memang berkebutuhan khusus, tapi usia yang remaja menuju dewasa dan juga penggunaan gadget dia yang udah bisa banget, tapi masih kayak nggak ada perkembangan. Dan bisa terjadi karena tidak ada pemberian layanan pendidikan khusus untuk mereka ini. Jadi ya mereka bisa aja ada di pikiran mereka kayak gue udah aman nih dikelompokin sama anak yang pinter, gak perlu ngapa-ngapain. Jadi kayak gitu juga. Mana menurut saya tuh hal tersebut untuk menyatukan anak yang memang membutuhkan fasilitas belajar yang lebih khusus itu nggak bisa disatuin sama anak yang ya bisa katakan normal, ya tidak memerlukan fasilitas pembelajaran yang khusus gitu. Dari itu juga saya paham bahwa guru itu harus memahami anak dengan kebutuhan khusus ini, karena dalam diri seorang pendidik setiap aspek perkembangan itu saling bertautan di mata rantai. Jadi ketika seorang anak memiliki kebutuhan khusus di satu aspek, hal itu akan menciptakan efek domino ke aspek-aspek perkembangan lainnya. Contohnya di perkembangan kognitif. Anak-anak dengan hambatan fisik seperti tunanetra dan tunarungu bukan berarti mereka itu nggak pintar, bukan berarti mereka intelektualnya rendah. Yang pertama ada perkembangan kognitif. Anak-anak dengan hambatan fisik seperti tunanetra dan tunarungu bukan berarti mereka itu nggak pandai di bidang intelektual rendah, nggak selalu. Mereka itu hanya memerlukan proses penerimaan informasi atau ilmu dari luar dengan cara yang berbeda. Seperti tadi, yang tunarungu bisa dengan bahasa isyarat dan yang tunanetra bisa dengan braille. Kalau misalkan seorang pendidik itu nggak paham gimana sih cara menyalurkan ilmu itu ke anak yang membutuhkan akses khusus untuk menerima informasi atau ilmu, maka ya gagal seorang guru itu dalam menyampaikan esensi ilmu kepada murid tersebut. Kedua, ada perkembangan sosio-emosional. Anak berkebutuhan khusus ini memiliki kerentanan emosi itu yang jauh lebih tinggi gitu dibandingkan anak-anak yang lainnya. Jadi contohnya kayak mereka tuh udah frustasi gitu dengan keadaan dia mungkin yang ADHD atau autis. Abis itu mereka mereka dibully sama teman-temannya. Nah, mereka tuh merasa kayak kehilangan kepercayaan diri, kehilangan harga dirinya gitu. Maka dari itu
peran guru sebagai orang tua kedua di sekolah, dan sekolah itu tempat kita berinteraksi, tempat kita bersosialisasi. Seorang guru itu bisa paling enggak mencari cara gimana sih agar anak itu bisa enggak minder gitu, bangkit lagi percaya dirinya. Seorang guru tuh harus bisa menemukan cara untuk meningkatkan kembali kepercayaan dirinya. Nah, itulah kenapa pemahaman guru terhadap kondisi anak-anak berkebutuhan khusus adalah kunci utama untuk menyelamatkan masa depan psikologis anak-anak dengan kebutuhan khusus ini. Tadi, dari bagian guru harus bisa memahami anak dengan kebutuhan khusus, maka peran guru itu bisa menjadi guru sebagai fasilitator, yaitu memberikan akses kemudahan dalam pembelajaran anak tersebut, lalu sebagai motivator, ya penyemangat agar dia tuh tidak kehilangan rasa percaya dirinya, dan juga sebagai pembimbing, pembimbing agar bisa berkembang lebih baik lagi. Tadi kita udah bahas peran seorang guru terhadap anak dengan kebutuhan khusus. Nah, selanjutnya gimana sih strategi pendampingan dan pembelajaran ke anak-anak dengan kebutuhan khusus ini agar efektif dan sukses? Nah, yang pertama itu kenali kondisi anaknya. Gak bisa kayak saya tadi, saya hanya mengira-ngira teman saya ini apakah dia ADHD atau dia ASD. Kita gak bisa kayak gitu, harus diobservasi secara langsung nih. Hasil yang didapatkan, penyaluran ilmunya juga akan berbeda tergantung dengan kondisi anak tersebut. Lalu yang kedua, modifikasi pembelajaran. Yang tadi saya ceritakan, teman saya di SD itu dia dapat pembelajaran khusus, sedangkan teman di SMK saya tuh ya udah digabungin aja sama teman-temannya yang lain. Maka dari teman SMK saya ini ya dia nggak bisa mengejar pembelajaran teman-teman lain karena ya dia distrakin aja, sedangkan dia tuh butuh pembelajaran lebih lagi. Sedangkan teman saya yang di SD ini dia sukses dalam belajar karena gurunya itu membuat modifikasi pembelajaran terhadap teman saya ini. Nah, yang ketiga, bangun empati. Yang tadi saya mention juga, anak dengan kebutuhan khusus itu ya sering dipandang sebelah mata, dipandangnya mereka itu negatif karena mereka kekurangan. Jadi dari itu di kelas tuh harus banget nih dibangun empati, harus banget nih dibangun bahwa mereka itu harusnya dampingi dan mensupport temennya yang dengan kebutuhan khusus ini. Jadi harus menciptakan lingkungan belajar yang positif tanpa pemaksaan yang berlebihan. Yang terakhir, evaluasi dengan adil. Jadi jangan pakai standar nilai yang sama persis ke anak-anak yang lain kalau ranah hambatannya itu ke kognitif. Jadi dinilai kemajuan, jadi dimulai progres anak itu dari awal dia belajar, jadi awal dia belajar sampai akhir. Jadi bukan dibandingin. Nah, dari seluruh rangkaian materi yang udah saya bahas dan juga udah cerita, di sini kita ada refleksi yang mendalam yang harus kita bawa pulang sebagai calon peserta didik, yaitu memahami anak dengan kebutuhan khusus dalam mata kuliah perkembangan peserta didik bukanlah sekedar formalitas memenuhi tuntutan kurikulum, dan bukan juga sekedar pelengkap teori di atas kertas, tapi lebih dari itu. Ini tuh tentang esensi tertinggi dari dunia pendidikan, yaitu memanusiakan manusia. Ketika kita meluangkan waktu untuk memahami hambatan mereka, mengadaptasi cara kita mengajar, dan menciptakan ruang kelas yang aman tanpa diskriminasi, tanpa sadar kita sedang meruntuhkan tembok pembatas yang selama ini membatasi mereka dari hak belajar yang setara. Kita sedang mempraktikkan keadilan yang sesungguhnya. Di saat kita memahami anak-anak dengan berkebutuhan khusus, di sanalah kita membuka gerbang pendidikan yang berkeadilan tanpa terkecuali. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga materi yang saya paparkan dapat bermanfaat untuk perjalanan kita sebagai seorang pendidik yang inklusif dan humanis di masa depan. Dan semoga dari cerita yang saya sampaikan tadi dapat diambil ya pembelajarannya, walaupun nggak bisa rampung, tapi semoga dapat diambil pembelajarannya walaupun hanya dalam poin per poin. Akhir kata, saya minta maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.